Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you? Okay, I'm fine. Thank you. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Well, before we start the class, let's pray first by reciting Al-Fatihah together, which is for the first, Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, second, our parents, third, teachers, fourth, Nahdlatul Ulama features, and the last, ourselves. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke anak-anak, sekarang kita akan belajar terkait tema 2 subtema 2 yang akan membahas tentang SPDB, PPKN, Bahasa Indonesia, dan Matematika. Yang pertama kali kita bahas ialah SPDB. Tentang apa kira-kira? Ya, yang pertama menirukan burung terbang. Yang kedua, menirukan burung kelinci lompat. Yang ketiga, menirukan kucing mencakar. Dan yang terakhir, menirukan kucing menangkap tikus. Oke anak-anak, apakah kalian pernah mengamati hewan yang ada di lingkungan sekitarmu? Apakah hewan tersebut bermanfaat bagi manusia? Nah, iya pernah. Burung terbang dengan cara mengepakkan sayapnya. Dan burung juga termasuk salah satu hewan yang bermanfaat bagi manusia. Nah, kalau seperti itu, coba perhatikan gambar di bawah ini. Kira-kira mereka menirukan hewan apa anak-anak? Iya, betul sekali. Pada gambar di bawah ini, mereka menirukan burung terbang. Cara melakukannya bagaimana? Yang pertama, berdiri dengan tegak. Yang kedua, rentangkan kedua tangan. Yang ketiga, gerakkan kedua tangan ke atas dan ke bawah secara berulang-ulang. Dan yang terakhir, lakukan gerakan tersebut semakin hari semakin cepat. Oke, kalau yang kedua ini kira-kira gambar apa anak-anak? Iya, menirukan kelinci melompat. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya kira-kira? Oke, yang pertama, berdiri agak membungkuk. Yang kedua, tangan merentangkan seperti gambar di samping. Yang ketiga, kaki ditekuk. Lalu kita dapat melompat seperti kelinci. Nah, di sini ada video. Coba dilihat dulu videonya anak-anak. Yang pertama, itu ada gerakan menangkap tikus. Nah, seperti itu ya caranya. Dan yang kedua, itu ada gerakan mencakar. Jadi gerakannya seperti yang ada di dalam video. Ayo diperhatikan ya anak-anak. Ini merupakan gerakan kombinasi antara mencakar dan menangkap tikus. Nah, seperti itulah. Di sini juga dicontohkan gerakan melompat. Coba diperhatikan videonya ya anak-anak. Nah, seperti itulah gerakan-gerakan yang menirukan hewan. Kalau sudah seperti itu,
kita akan membahas terkait bahasa Indonesia. Membahas terkait apa kira-kira? Yang pertama, kita akan membahas terkait macam-macam unsur intrinsik. Yang kedua, kita akan membedah unsur intrinsik dalam suatu cerita. Nah, pada pertemuan minggu kemarin, kita sudah membahas terkait unsur-unsur intrinsik. Di sini, kita mengulas sedikit. Apa saja unsur intrinsik itu? Ya, ada tema, ada tokoh dan penokohan, ada alur, ada latar, ada amanat, ada gaya bahasa, dan ada sudut pandang. Itulah macam-macam unsur intrinsik dalam suatu cerita. Jangan lupa dihafalkan ya kalau bisa. Nah, nanti Ibu akan ada suatu cerita. Di sana kita akan membedah mana saja yang terkait tema, mana saja yang terkait tokoh dan penokohan, mana saja yang terkait latar, dan mana saja yang terkait amanat dalam suatu cerita itu. Nah, ini dia ceritanya. Coba didengarkan dengan baik ya anak-anak. Di sini, Ibu ada cerita yang judulnya Kisah Petani dan Anak Harimau. Didengarkan ya. Di sebuah desa di Pulau Jawa, tinggallah seorang kakek. Ia terkenal baik hati dan ramah. Namanya Ki Maulaya. Para warga sangat segan dan mengagumi beliau. Sifatnya yang arif dan bijaksana sering dijadikan tempat bertanya ketika ada perselisihan. Suatu hari, Ki Maulaya pulang dari sawah. Namun, di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya, Ki Maulaya terhenti oleh suara yang didengarnya. Ia pun mencari tahu dari mana suara itu berasal. Dia menemukan sebuah lubang jebakan. Dilihatnya ada 3 ekor anak harimau yang terjebak dan tak bisa keluar. Melihat bahwa binatang yang dia temukan bisa membahayakannya, dia pun tertegun sejenak. Setelah beberapa saat terpaku, Ki Maulaya dapat menekan rasa takutnya. Aku percaya bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Dikeluarkannya satu persatu anak harimau itu. Setelah semua terangkat, dia pun naik keluar dari lubang itu. Baru saja dia sampai atas, tiba-tiba dari semak belukar keluar seekor harimau yang sangat besar. Harimau itu adalah induk dari 3 anak harimau yang dia tolong. Ki Maulaya pun gemetar dan berkeringat dingin. Namun, dia mencoba mengendalikan rasa takutnya. Ia hanya pasrah pada kehendak Sang Pencipta. Harimau itu mendekatinya sambil mengendus-ngendus Ki Maulaya. Lalu, dia pergi membawa anak-anaknya. Konon, setelah kejadian itu, Ki Maulaya dan harimau menjadi sahabat. Harimau itu sering menunggu Ki Maulaya ketika di sawah dan menjaganya dari bahaya hewan-hewan buas yang lain. Ternyata benar apa yang diyakini Ki Maulaya. Kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Oke anak-anak, setelah kalian mendengarkan cerita di atas, kira-kira tokoh yang ada di dalam cerita itu ada berapa? Ya, betul sekali. Tokoh yang ada di dalam cerita itu ada 2, yaitu Ki Maulaya dan anak harimau. Nah, latar tempatnya di mana? Sip, betul sekali. Latar tempatnya itu ada di sawah. Lalu, bagaimana penokohan atau watak dalam cerita tersebut? Berhubung tokohnya itu ada 2, yang pertama Ki Maulaya. Wataknya gimana tadi? Ya, mempunyai watak yang arif dan bijaksana. Dan yang kedua, yaitu si anak harimau tadi. Bagaimana wataknya? Betul sekali,
Anak harimau itu mempunyai watak yang baik hati karena harimau-harimau itu menjaga kimau laya. Nah, anak-anak, sebenarnya watak ini dibedakan menjadi dua, protagonis dan antagonis. Kalau protagonis itu berarti orang baik. Kalau antagonis memerankan orang yang jahat. Lalu yang terakhir, apa amanat yang terkandung dalam cerita tersebut? Iya, betul sekali. Berbuat baiklah kepada semua orang, karena kebaikan itu pasti akan dibalas dengan kebaikan pula. Oke, sampai sini paham ya anak-anak? Kalau sudah paham, sekarang kita akan membahas terkait PPKN, yaitu yang pertama, pengertian karakter. Yang kedua, yaitu membedah karakter dalam suatu cerita. Anak-anak, apa kalian tahu apa itu yang dimaksud dengan karakter? Iya, karakter adalah watak atau sifat yang mempengaruhi pikiran dan perilaku manusia. Sebenarnya, karakter itu dibedakan menjadi dua. Ada karakter baik dan ada karakter yang jahat. Bu, contohnya karakter baik itu bagaimana? Nah, contohnya karakter baik itu sikap yang selalu menolong temannya, tolong-menolong. Itu termasuk karakter yang baik. Nah, kalau karakter yang buruk itu bagaimana, Bu? Nah, kalau karakter yang buruk itu contohnya menggunjing, berbohong. Seperti itu. Sekarang coba kita amati cerita berikut ini. Benny memelihara ayam di rumah karena ia menyukai binatang. Ayah Benny membuat kandang ayam. Setiap hari, Benny memberi makan dan minum kepada ayam-ayamnya. Ayam-ayam Benny sudah ada yang bertelur. Benny bertugas mengumpulkan telur-telur itu. Ayah Benny juga menyukai binatang. Ia memelihara burung beo. Burung beo ayah Benny bisa berbicara. Ayah Benny juga termasuk orang yang lucu. Ia mengajari burung beo kata-kata yang lucu. Ayah dan Benny sering tertawa mendengarnya. Kadang-kadang Benny suka menggoda burung beo ayah. Nah, dari cerita di atas bisa kita simpulkan bahwa setiap manusia itu mempunyai sifat atau karakter yang berbeda-beda. Dalam satu keluarga pun pasti memiliki sifat yang tidak sama ataupun sifat yang sama. Nah, dari cerita itu kita tahu bahwa Benny itu anak yang rajin dan menyukai binatang. Paham ya anak-anak? Nah, jika minggu kemarin kita membahas terkait sifat komutatif dalam penjumlahan, sekarang di minggu ini kita akan membahas terkait sifat komutatif dalam perkalian. Ayo anak-anak, yang fokus ya, coba diperhatikan. Di sini ada berapa kotak? Iya, 5 kotak. Lalu, di dalam setiap kotak ada berapa bintang? Pintar sekali, ada 3 bintang. Nah, jadi penulisan lambang bilangan di atas bagaimana anak-anak? Betul sekali. 5 kali 3. Kotaknya dihitung di sana ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kita tulis 5. Lalu, coba kita lihat lagi. Dalam setiap kotak itu ada berapa bintang? Nah, ada 3 bintang. Makanya bisa ditulis 5 kali 3. Yang pertama harus 5 kali 3, bukan 3 kali 5. Kalau yang pertama sudah 5 kali 3, itu bisa? Iya, betul sekali. Bisa ditukar angkanya menjadi 3 kali 5. Paham ya? Kalau gambarnya seperti ini, kira-kira gimana? Di sana ada berapa kotak dulu? Ada 3 kotak. Oke, lalu dalam setiap kotak ada berapa lingkaran? Ada 4 lingkaran.
Oke, pintar sekali. Kalau ditulis dalam lambang bilangan bagaimana? Good job. 3 kali 4. Yang pertama harus 3 kali 4 dulu, karena di sana ada 3 kotak, di mana masing-masing kotak mempunyai 4 lingkaran. 3 kali 4 itu bisa ditukar angkanya menjadi 4 kali 3. Oke, paham ya? Kalau soalnya seperti ini, penulisan lambang bilangannya bagaimana? Di sana ada berapa kotak dulu? Hitung. Oh, ada 3 kotak. Kita tulis 3. Setiap kotak ada berapa benda itu? Ada 2. Makanya kita tulis 3 kali 2. Itu sama dengan 2 kali 3. Nah, sudah paham ya? Ini adalah tugas untuk minggu ini. Coba diperhatikan. Dan ini merupakan soal matematikanya. Soal matematikanya dikerjakan, difoto, dan dikirim ke wali kelasnya masing-masing. Oke? Kalau sudah paham, sekarang kita berdoa terlebih dahulu. Okay, before we end today's online class, let's pray together by reciting Al-Asr, so that the material we have learned is useful in the world and hereafter. Amin. Sebelum kita mengakhiri kelas online hari ini, mari kita berdoa bersama dengan membaca surat Al-Asr agar ilmu yang kita pelajari bermanfaat di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Oke student, cukup sekian materi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.